Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, dan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini sebetulnya adalah Kidung Zakaria, dan di sana sebetulnya ini selalu kami ucapkan atau kami doakan pada ibadat pagi. Jadi selalu ibadat pagi, kalau ibu bapak itu mengikuti melalui e-Katolik, mungkin karena buku brevir jarang dimiliki oleh umat, di situ ini menjadi doa wajib. Kidung Zakaria ini, kidung dari Injil. Kidung dari Injil hanya 3 kalau tidak keliru, yaitu dari Kidung Zakaria ini, Kidung Maria, Magnificat seringkali disebut, dan Kidung Simeon. Yaitu ada tiga itu, dan itu dipakai sebagai ibadat harian resmi gereja. Nah, dalam Kidung Zakaria ini sebetulnya ucapannya adalah ucapan syukur. Syukur karena Zakaria itu dibebaskan dari kebisuannya. Pertama itu, kenapa? Karena dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, pada saat ditanya namanya siapa, dia menjawab Yohanes. Dan setelah itu baru dia mengucapkan syukur kepada Allah, karena terjadi apa yang direncanakan oleh Tuhan. Terjadi keselamatan yang dinanti-nantikan. Terjadi keselamatan bahwa dari tunggul Daud itu akan lahir seorang penyelamat, seorang Mesias. Ucapan syukur ini sungguh-sungguh menjadi doa yang luar biasa. Ada isinya, tidak hanya kata-kata indah yang diucapkan, tetapi ada makna yang mendalam. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan, kita bayangkan kalau orang itu disembuhkan dari penyakitnya bukan karena obat, tetapi karena penyelenggaraan Tuhan, maka syukur akan mudah diucapkan. Tampak bahwa di sana ada Roh Kudus yang ada dalam dirinya, sehingga dengan mudah dia bisa merasakannya itu. Ada pertobatan. Karena yang awalnya Zakaria itu, yang tadinya itu tidak percaya akan penyelenggaraan Tuhan, akan warta dari malaikat Gabriel, sehingga dia harus mengalami kebisuan untuk menjadi tanda bahwa ini memang rencana Tuhan. Dan kita tahu sendiri, kalau dalam usia yang sepuh Elizabeth itu harus mengandung, bukankah di situ juga penyelenggaraan Tuhan ada di sana?
ada sesuatu yang membuat Zakaria mempunyai alasan untuk bersyukur. Syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan diucapkan dalam syukur itu adalah bahwa anaknya ini akan mempersiapkan dan mendahului Tuhan untuk persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan memberikan kesempatan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Sehingga warta yang diungkapkan oleh Yohanes nantinya pada saat dia menyiapkan jalan bagi Tuhan adalah jalan pertobatan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yohanes pun sudah dinubuatkan oleh Zakaria pula. Orang yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan sendiri, di situ menyampaikan satu warta. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita, jemaat beriman. Kalau kita mengungkapkan doa, sebetulnya itu adalah nubuat. Dan kalau itu nubuat, hendaknya kita pun kalau itu berkaitan dengan diri kita, nubuat itu berkaitan dengan diri kita, hendaknya kita juga berusaha untuk mewujudkannya. Jadi tidak hanya doa lalu deprok meneng nunggu Tuhan itu mengabulkan, tidak, tetapi juga ada usaha untuk itu. Saya percaya pula bahwa Zakaria juga membentuk dan mendidik anaknya Yohanes ini supaya mampu menjadi penerus atau pembuka jalan bagi Mesias, penerus karyanya dan pembuka jalan bagi sang Mesias. Pasti Zakaria akan mendidik Yohanes sedemikian rupa. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita mengungkapkan bahwa doa kita ini adalah bagian dari nubuat yang akan terjadi, yang diharapkan terjadi, terwujud, maka kita harus mewujudkannya. Kalau ibu bapak juga mendoakan anak supaya anak itu bisa menjadi orang yang bermakna bagi gereja, salah satunya karena juga kadang-kala kan bermakna bagi keluarga, karena kadang-kala ada orang tua yang menganggap bahwa anak itu invest masa depan, dididik sedemikian rupa untuk di sekolah ke segala macam, sehingga orang tua merasa bahwa nanti saya masa tuanya saya akan ikut anak itu, sehingga anak dianggap sebagai investasi masa depan. Tetapi kalau Anda mempunyai nubuat bahwa anak itu adalah berguna bagi gereja, maka dia harus diperkenalkan dengan Tuhan. Dia juga diperkenalkan dan diperkenankan juga berkegiatan di dalam gereja. Dari sekolah minggu sampai misdinar, lalu sampai OMK, segala macam. Dengan seperti itu, maka diharapkan Roh Kudus yang dialami oleh anak itu dalam berkegiatan di gereja bisa juga menuntun akhirnya dalam satu pilihan-pilihan dalam hidup. Sehingga dia bisa hidup sebagai orang beriman dan sekaligus sebagai orang yang punya makna di dalam masyarakat. Karena kadang-kala ada beberapa kali itu pernah ada seorang orang tua yang datang ke gereja lalu mengatakan, Romo, saya sedang bingung, kami sedang bingung karena anak ternyata memilih calon yang bukan orang Katolik. Lalu saya tanya seringkali, lah kegiatannya dulu gimana? Ya dulu pokoknya kalau semenjak masih kecil, masih anak-anak, ya selalu belajar. Lalu ya pokoknya fokusnya belajar dan belajar. Pernah nggak ikut OMK? Pernah nggak ikut kegiatan-kegiatan gerejanya? Nggak pernah. Ya sudah, karena tidak pernah, maka tidak mempunyai relasi perjumpaan dengan orang yang seiman. Maka wajar. Dan orang tua tidak pernah mengarahkan atau memberitahu atau memberikan alternatif. Maka di sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang tua itu akan ada buahnya nantinya dalam soal pendidikan anak. Jadi pola asuh dalam diri anak ini terpola dari cara orang tua mendidiknya. Dan nanti kita akan memanennya pada saat anak itu dewasa.
Nah, ibu bapak sudah terkasih, tapi juga ada orang yang istilahnya itu mendidik anaknya berkegiatan di gereja, tapi karena anaknya tidak kerasan di rumah, maka dia juga getol di gereja. Tapi kegiatan di gereja, dia aktif, bukan karena pertama-tama dia ingin aktif, tapi karena ingin menghindari orang tuanya. Karena kalau di rumah dimarahi terus atau diberi kegiatan terus-menerus, sehingga kalau di gereja, dalam kegiatan, dia merasa kerasan, merasa aman, perlindungannya jelas. Kalau berkegiatan di luar gereja, pasti akan dimarahi. Baik, itu macam-macam. Namun yang jelas adalah Zakaria memberikan teladan untuk kita. Bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita lakukan ini menjadi nubuat untuk terjadi dalam diri anaknya. Semoga kita semua dalam mendidik, memberikan teladan dalam keluarga, sungguh bisa berbuah yang membanggakan bagi gereja dan bagi masyarakat pula. Selamat merenungkan.